Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Cipunagara, yang saya hormati Bapak, Ibu, serta pendidik dan tenaga kependidikan SMK 2 Cipunagara yang telah hadir dalam ruangan ini dalam rangka penyampaian aksi nyata modul 1.4 dari CGP Angkatan 9. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Untuk membuka acara ini, marilah kita membacakan Bismillah bersama-sama. Untuk acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu mohon duduk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita langsung saja dengan penyampaian aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jaya Sudiro SPD. Pak Dikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dalam sempat hadir. Mohon maaf mengganggu di sela-sela KBM. Yang saya hormati, terima kasih Ibu Moderator Bu Ratna. Yang saya hormati Bapak PP, Calon PP Pak Ustadz Sutarjo, dan guru lain yang telah hadir. Terima kasih. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi ini tentang modul yang sudah saya pelajari, jadi disampaikan kepada rekan-rekan sejawat. Nah, untuk modul aksi nyata titik 4 ini mengenai budaya positif, di dalamnya ada ini ya, ada disiplin positif dan nilai universal. Mungkin para pendahulu saya sudah TGP pasti sudah mengenai materi ini. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Materi ketiga ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi kelima restitusi, 5 posisi guru, kemudian ada restitusi lagi segitiga tentang restitusi. Bapak Ibu, mungkin ini akan saya coba sampaikan, mudah-mudahan
bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah ya seperti yang kita ketahui bahwa program-program sekolah sudah banyak yang berjalan. Salah satu ini Dirjen Budaya Positif yang sudah berjalan di sekolah kita yang semuanya berorientasi pada peserta didik dengan karakter profil pada Pancasila ya, yang sebagai karakter yang ingin diciptakan. Ada upacara bendera dan hari besar nasional, kemudian ada kegiatan keagamaan, ada pembiasaan literasi dan numerasi, ada kegiatan kepramukaan, ada olahraga bersama, dan ada kegiatan untuk meningkatkan kemandirian dan gotong royong dari jumlah bersih. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai disiplin dan disiplin positif dan nilai universal. Nah, ketika mendengar kata disiplin ini ya, apa yang terbayang di benak kita? Ya. Tapi tertib, Sesuai aturan. sesuai aturan ya. Ya terlambat ya. Nah itu yang sering terlintas dalam pikiran kita. Jadi disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan yang sudah dibuat. Nah namun di ini ada teori dari siapa ya? Saya lupa. Ada makna disiplin menurut para ahli teori. Dari kata dari bahasa Latin disiplina dan artinya belajar. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan yang ketiga, disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya. Dan yang terakhir, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Nah, untuk belajar agar mencapai suatu tujuan yang mulia. Begitu Pak, menurut teori yang saya kemarin dapatkan. Nah ini kebijakan universal, ya. Oh, ganti. Kebajikan ya. Jadi kebijakan ya. Kebajikan universal, ada kebajikan universal. Di sini ada banyak sekali. Nanti saya bisa share supaya kita bisa baca-baca bersama. Ya Pak. Ada berdiri lagi integritas jelas sama sampai ke bawah. Ini kebajikan universal. Nah lalu masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah ini ada kita mempelajari perubahan motivasi dalam diri manusia. Pertama, perilaku manusia itu dirubah melalui dua hal, ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk eksternal ini diantaranya dorongan dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dan lain-lain. Kemudian yang internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang diyakini. Jadi motivasi kita untuk berubah itu ada beberapa, dan juga untuk siswa juga sama. Nah lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk juga siswa kita Bapak Ibu. Jadi di teori yang saya pelajari di modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, dan yang terakhir ada kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ya, jadi kita mesti tahu si anak ini dia pengennya di apa, gitu. Posisinya dia ada di mana.
ya bukunya apa ya banyak. Nah kemudian tadi 5 kebutuhan dasar siswa. Dari sini kita ada posisi guru kita, posisi kontrol. Posisi kontrol guru ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai manajer ya Bu. Ya. Kalau penghukum itu ini kadang kita juga sering melakukan penghukum tanpa kita sadari. Kemudian membuat rasa bersalah, memantau teman dan sebagai manajer. Nah, yang paling bagus itu posisi manajer. Kalau penghukum jadi misalkan begini, contohnya Pak ada siswa terlambat, langsung sama Pak, ayo kamu lari 10 keliling, tahun cabut. Nah itu guru menempatkan diri sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah mah, kalau pembuat rasa bersalah, kayak soal siswa itu dilupakan ya, dilupakan dengan kesalahan yang dia buat supaya jadi oh iya saya ini salah. Nah, gitu. Jadi lebih ke si anaknya itu lebih tertekan gitu ya, tertodong, tertusuk. Kemudian menempatkan posisi guru sebagai pemantau. Kalau pemantau lebih ke ini ya Bu ya, lebih ke mencari informasi ya, yang menyampaikan. Ya Pak Pepe ya. Jadi melihat perilaku siswa ya. Dia lebih memantau. Nah, kemudian saya posisi sebagai teman. Ini juga ada segi positif dan ada negatifnya. Jadi ada segi kedekatan dengan siswa, tapi di sisi lain juga kurang cocok untuk posisi sebagai guru. Nah, yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita ini menempatkan diri sebagai yang menuntut siswa ya Pak Ustadz ya, menuntut siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pertama ada guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan mudah diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Ini keyakinan kelas ini dibuat dengan siswa bersama-sama, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan tadi yang murahnya, nilai kebajikan tadi yang disepakati oleh guru dan murid. Selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, apaan segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan siswa ketika bermasalah, ya apaan ya. Dan teman-teman bahwa ada namanya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, pelanggaran yang mereka lakukan sekolah. Nah, di sini peran kita sebagai guru, sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Tadi ya, dalam menyelesaikan masalah segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga ini untuk menghasilkan siswa yang bermasalah tadi menjadi mandiri untuk memecahkan masalahnya dan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Ya, ketika mereka melakukan pelanggaran, maka penerapan segitiga restitusi ini dilakukan kepada siswa tadi. Nah, berikut ini ada video hasil saya mencoba membuat demonstrasi kontekstual di penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita
Ganti, iya teh di ruang mana? Pajak di ruang mana? Ganti. yang mempunyai integrasi dalam menangani siswa Restitusi, cuma restitusi. pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan masalah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada Ini saya dibantu dua rekan sebagai kameramen, ada Pak Asep, TKP Angkatan 8, dan ada Bukan apa? aktor figuran Pak An. Bukan apa? Anu guling aja. Lu guling. Terlambat. Ini ceritanya mereka terlambat. Bilang sebenarnya bagaimana kemarin kamu Pak? Kamu tahu sekarang sudah jam berapa? Sekarang membayarkan jam berapa? Mereka ini kameramennya Bapak Asep. Mereka kalau begitu pantas saja kalau kamu sekarang muda. Menurut kalian peraturan sekolah mana yang harus kamu benarkan? jam 7.20 tapi bentar itu. Kemudian apa yang kamu tekankan ke orang tua? Bagaimana cara kamu selesai? Kamu sudah meyakini bahwa kamu salah. Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Ada dua kasus ini nanti siapa aja? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jika ada tugas, maka kita akan mengerjakannya. Tujuan dari PGTK Pada intinya, banyak kita bisa ketemu lagi, Pak. baiklah, sekarang silakan. Baik, Pak. Kamu pelatihan. Nah ini Bapak Ibu kasus kedua mengenai siswa yang sudah mengerjakan tugas contohnya. Kebetulan ada Pak gimana kalau kamu lihat? Menurut dia perbuatan yang dilakukan benar apa saja? Selanjutnya dia ada lagi. Baiklah kalau begitu banyak dari kesalahannya dengan cara terima kasih ya atas penjelasannya. Silakan dia bisa kembali ke atas. Nah itu Bapak Ibu tadi contoh dari beberapa kasus penerapan tiga kasus ini dengan memposisikan identitas sebagai media dalam memecahkan masalah sekolah. Maka tugas kita hanya membimbing siswa untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya siswa menjadi sadar akan kesalahan dan tadi penerapan dari dua kasus, contoh kasus mengenai penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang berbeda untuk menangani siswa bermasalah. Jadi peran kita sebagai manajer hanya menuntun siswa menemukan menyadari kesalahannya yang berulang, kemudian mereka meyakini ada keyakinan kelas yang mereka langgar, dan yang terakhir adalah menguatkan kembali karakter yang baik agar muncul dalam siswa. Nah, sebelum menutup sesi kita ada satu refleksi bahwa aksi nyata apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kemudian hari terhadap siswa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, itu menjadi refleksi kita bahwa apa yang akan dilakukan untuk ke depannya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif dari modul 1.4 di program calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Jaya Sudiro. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.